sosok sebesar itu, sosok semulia itu, sosok memang secara struktural, secara segalanya memadai. Itu pun ketika saya tulis dan diminta untuk di bagian peserta yang hadir ketika penerimaan gelar doktor beliau, ojo bu. Yang kopi kok kamu di sana cak lalai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para rawuh ingkang kawula hormati, tadi sudah disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, supaya saya tidak menghabiskan waktu, karena tentunya kita semua yang paling spesial adalah kita menunggu kehadiran beliau Al-Habib Muhdhar dan pemateri-pemateri diskusi pada sore hari ini. Maka izinkan saya sebelumnya supaya nanti manggilnya ada rasa keakraban. Tadi sudah disebutkan nama saya Dani Zakaria. Alhamdulillah, setelah beberapa kali saya absen dari kegiatan rutinannya Mas Fatur, alhamdulillah saya hari ini hadir dengan status yang berbeda, Mas Fatur. Jadi kalau biasanya saya diledeki karena belum menikah, alhamdulillah saya hadir hari ini sudah status menikah. Terima kasih. Ini juga tidak lain tidak bukan keberkahan dari sering kali berkumpul dengan para hadirin yang ada di sini. Sebelumnya izinkan saya untuk membaca surat Al-Fatihah supaya kegiatan pada sore hari ini diberikan kelancaran, dan tentunya saya juga tidak grogi karena berada di tengah-tengah senior-senior yang sangat luar biasa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ala man wasalafus shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya aturkan. Sebelum saya memanggil pemateri-pemateri yang sudah kita tunggu, tentunya ini merupakan suatu kehormatan bagi saya sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir duduk di depan. Ya paling ora raine paling kanton lah ning kamera. Kemudian nanti kita bersama-sama akan mendengarkan, bukan saja mendengarkan, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa walaupun tadi kita dengar nanti Habib Muhdhar itu akan melakukan roadshow paling tidak di Kabupaten Tegal ini tiga kali, tapi perlu saya ingatkan, mendengarkan saja itu tidak cukup. Jadi saya ingatkan kembali bahwa bukunya masih banyak di depan, monggo para rawuh ingkang dereng gadah supados gadah, supaya nanti pada saat kita mengikuti roadshow-nya beliau, jadi membacanya sudah, mendengarkan langsung dari penulisnya itu akan lebih lengkap. Baik, tidak panjang kali lebar, saya izinkan saya untuk ngaturi beliau Al-Habib. Tentunya beliau sang penulis, ya, sang penulis buku Cahaya dari Bidadari Nusantara. Intinya hari ini kita harus bahagia, harus senang, karena ini judulnya saja sudah sangat luar biasa, Cahaya dari Nusantara. Kula aturi untuk pinarak wonten ngajeng beliau kepada beliau Al-Habib Muhdhar Ahmad As-Segaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian selanjutnya untuk pemateri selanjutnya, pembanding ya dalam hal ini, Habib Muhdhar akan ditemani oleh beliau. Tentunya kita sudah tidak asing semua, di pamfletnya juga sudah tersebar luas. Ada Pak D. Atmo Tan Sidik sebagai budayawan senior, yang tentunya bukan hanya saja di Kabupaten Tegal, tapi tentunya di sekitar dan insya Allah menuju Indonesia Raya. Kepada beliau kami haturkan. Selanjutnya ada pembanding yang ini sosok yang sangat tren sekali. Beliau seringkali terlihat ada di tengah-tengah acara Abah tentunya, dan beliau juga sudah berulang kali berdampingan dengan Abah. Kita semua sudah mengenal siapa beliau, yaitu
Mas Apau Tanujaya. Ini beliau merupakan tokoh lintas agama. Kepada beliau kami silahkan. Alhamdulillah, pemateri kita, pembedah buku kita sudah rawuh wonten ngajeng, sehingga mungkin kita sudah penasaran kenapa beliau Al-Habib Muhdhar ini sampai bisa menuliskan buku yang halamannya sampai 440 halaman. Daftar pustakanya juga rujukannya sangat luar biasa. Tentunya ini sanadnya sangat jelas. Jadi buku ini bukan buku biasa, maka perlu kita tahu langsung dari penulisnya. Namun sebelumnya ada satu hal yang sangat menarik bagi saya ketika tadi saya membuka halaman kedua. Ini ada tulisan bunyinya begini. Sebenarnya tulisan ini tak lain hanyalah ungkapan cinta dan kekaguman penulis kepada sang guru Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Meskipun tentunya ungkapan cinta ini melalui sebuah tulisan seperti ini tidak akan cukup untuk mewakili rasa. 440 halaman dianggap oleh Habib Muhdhar belum cukup mewakili perasaan beliau, perasaan cinta beliau kepada Al-Habib Lutfi. Berarti kan ini saking luar biasanya. Berarti saking memang sangat layak sekali sosok Habib Lutfi dicintai oleh banyak orang, semua bahkan lintas agama. Maka dari itu kami mohon berkenan untuk menyampaikan segamblang-gamblangnya, mumpung masih awal, mumpung masih seger. Alhamdulillah juga baru pada makan siang, Bib. Monggo kawula aturaken dumateng panjenenganipun Al Habib Muhdhar Ahmad As-Segaf. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Allahumma fa ya muallim Adam wa Ibrahim alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Yang saya hormati para tamu undangan, para tokoh, para alim, para ulama, para kiai, Romo Kiai Haji Nasihun dan yang lainnya, Romo Kiai Muslim, semuanya, semoga beliau-beliau dirahmati Allah Ta'ala, diberikan istiqomah. Yang saya hormati teman seperjuangan saya, beliau Bapak Atmo, semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan lahir batin, terus bisa menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Dan yang saya hormati pula Pak Tanu, semoga Pak Apau Tanujaya, Pak Tanu aja, semoga diberikan Allah Ta'ala kesehatan, selalu beraktivitas bermanfaat untuk masyarakat Nusa dan bangsa, amin. Tidak lupa kami sampaikan yang saya hormati pengurus Jatman Kabupaten Tegal beserta seluruh jajarannya, pengurus Matan Kabupaten Tegal, seluruh kepengurusan, ketua dan jajarannya, semoga semuanya mendapatkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa segenap hadirin yang hadir, baik bisa duduk bersama di tempat ini maupun yang bisa menikmati mengikuti lewat media. Tentunya dalam kondisi semacam ini masih terbatas, tapi insya Allah lihat media tidak mengurangi kesakralan keilmuan untuk mengikuti acara
siang sore hari ini. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alhamdulillah pada siang hari ini di tempat yang tidak seperti biasanya kami. Kalau kami kemarin di Semarang, ini yang ketiga dan agenda sangat banyak, tapi ini yang ketiga yang kami lalui karena kondisi selalu terbentur dengan kondisi yang COVID belum berakhir. Sehingga kalau kemarin kita di Demak, kita bedah buku dipelopori oleh ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, dengan aktivis NU juga semua hadir. Kemudian tempatnya pun di pondok pesantren. Kemudian di Semarang di Masjid Agung, tempatnya di Masjid Agung dengan Rais Suriah PWNU. Dan kali ini alhamdulillah di tempat yang semacam ini, tapi tidak mengurangi rasa khidmat kita, rasa hormat kita. Insya Allah yang penting tempat itu tidak menjadi suatu problematik, justru insya Allah semakin akrab dan insya Allah akan menghasilkan dari apa yang kita adakan. Acara ini bermanfaat untuk secara vertikal maupun horizontal, khususnya untuk masyarakat kita, negeri tercinta Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja saya ini tadi bilang moderator sempat bilang tentang buku ini setebal ini. Memang ini baru dari saya, padahal kita bayangkan santri beliau yang dekat banyak dan yang lebih senior dari kami banyak. Saya beat kepada beliau tahun sekitar 2005 tahun, santri luar biasa, tapi 2005 sampai 2020 sebagai penderek abdi dalam resmi, kemanapun ikut. Naik pesawat ya naik pesawat, naik kapal ya naik kapal. Iya, menemani di hotel, menemani beliau, jadi menemani beliau. Jadi kita banyak, dan santri yang senior itu banyak seperti Mas Sauri, ada Kiai Zakaria, juga punya catatan. Jadi kalau ini ungkapan kecintaan, keagungan dari baru satu orang. Dan saya sampaikan bahwa memang beliau itu figur kolektif, tokohnya individu, tapi yang yang melanjutkan estafet perjuangannya bukan individu, kolektif, karena lautan keilmuannya yang sangat luar biasa. Kemarin terakhir kami dapat dari beliau, ini kata beliau, jenengan nulis ora bakal bisa kaya kuwi maneh, karena tak rewangi aku. Bosire apa niku kula mboten paham niku. Jadi memang nanti akan saya ceritakan ada berapa dalam saat saya menulis ini, sangat luar biasa. Ini data ini kalau kita mau nggak nakal, ini kan saya nulis tidak nakal secara percetakan, tidak komersial secara penjualan buku. Kalau menakal secara dulu, spasinya yang besar-besar, kemudian fontnya yang dibesarkan, itu menjadi besar itu. Tapi beliau tidak berkehendak. Kita padatkan supaya orang lebih enjoy dengan satu buku dan lebih hemat, lebih segalanya. Kalau kita besarkan bisa 2 jilid dan mungkin bisa dua buku besar. Ini saya mengumpulkan data kurang lebih 15 tahun, sejak tahun 2005 sampai 2020. Jadi 15 tahun saya mengumpulkan data. Saya punya orek-orekan, namanya, saya tulis dalam bahasa Arab ini khairul wasaya bima qalahu Saykhuna Muhammad Lutfi bin Yahya. Nah, dari buku itu coretan secara 15 tahun saya tuangkan dalam buku ini. Tapi dalam sisi lain, ini sebenarnya ini min barokati wa karomati corona. Maksudnya ini keberkahan,
berkahnya dan keramatnya COVID justru ini. Karena kami biasanya akan beliau aktivitas juga berkurang, saya kegiatan keagamaan ngaji yo kurang, always at home. Nah inilah jadinya ini 7 bulan saya menulis buku ini, menulis bukan mengumpulkan data 15 tahun, tapi menulis, duduk menulis adalah selama kurang lebih 7-8 bulan lah, 6-7 bulan, mulai bulan Rajab sampai Muharram mungkin itu. Tapi memang super kita tulis pagi, siang, kemudian sore sampai malam jam 1 baru kelar. Kemudian isi buku ini sebenarnya ada 5 isi di buku ini. Ada 5. Anda kalau lihat ini buku ini ada 5 kriteria tulisan isi buku ini. Yang pertama, memang isinya ini detail langsung dari beliau. Jadi memang saya termasuk, orang bilang termasuk khatib beliau. Jadi di kalangan santri ini saya termasuk orang yang ada beberapa penulis beliau. Saya termasuk khatib beliau. Jadi sering dipanggil oleh beliau tulis. Makanya saya juga bisa bilang bahwa buku ini adalah karomah beliau. Saya nggak tahu, pokoknya tulis, saya tak tulis, tak kumpulkan, tulis. Nyatanya kok dengan izin Allah bisa terkumpulkan, terwujud dalam buku. Jadi mungkin beliau lebih waskito dengan waskitonya beliau sehingga terwujud. Jadi sering sekali mengambil. Nanti tulis tak kumpulkan. Jadi memang ada beberapa itu yang ajib. Terakhir itu konsep thariqah secara umum itu. Bab terakhir ada 80 halaman. Itu selama 3 tahun. Anda bayangkan kesibukan beliau. Kadang saya duduk menunggu jam 4 sore baru dikasih setengah 3 malam. Itu kalau bukan santri beneran ya mentara. Ya tamu beliau boten kersa. Nanti nunggu dari jam 3-4 sore, nanti jam setengah 4 baru dikasih. Itu kasih. Jadi itu detail langsung. Kemudian juga yang kedua ada asbabul wurud. Jadi tulis ini ada asbabul wurud, contoh. Jadi ada peristiwa, kemudian karena peristiwa itu contoh-contoh. Begitu dekatnya beliau dakwah dengan TNI Polri. Ada orang ketika kita mengekspos kegiatan beliau dengan TNI Polri, ada teman NO di luar kota menjawab dengan sinis. Itu menjawab dengan negatif ini dan itu karena oknum mungkin dari TNI Polri. Akhirnya saya ceritakan kepada beliau. Akhirnya apa, dia panggil, duduk sini, duduk dikasih jawaban. Ada berapa poin itu tentang kenapa beliau dalam dakwahnya kedekatan TNI Polri. Banyak. Kemudian yang semacam itu juga banyak. Contoh lain. Ketika konferensi internasional sufi dunia yang pertama dihadiri sekian puluh negara, sekian ratus tokoh sufi internasional. Selesai ada seorang kiai dari Madura lari menghampiri saya, memeluk dan mengatakan, "Ya Habib, ini keramatnya Mbah Hamid Pasuruan." Lah kula nggih. Sekian tahun yang lalu beliau telah mengatakan demikian. Akhirnya selesai. Harinya saya sowan beliau, saya klarifikasi. Saya tanyakan sama beliau tentang keabsahan kebenaran daripada cerita itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, beliau menceritakan, ditulis secara rinci tentang apa yang disampaikan Mbah Hamid sekian puluh yang tahun kepada beliau. Di antaranya mengatakan kami titipkan Indonesia kepada beliau. Jadi itu saya teringat dengan seorang Kapolres dari Bangka Belitung. Itu juga sempat ketika kami ke sana itu sampai mengatakan titip salam sama Habib Lutfi, titip Indonesia sama beliau. Sangat luar biasa. Itu jadi yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, saksi sejarah. Ditulis ini saksi sejarah karena saya penderek mengikuti beliau sana kemari, kegiatan dari kegiatan yang saya mengikuti itu saya tulis menjadi sebuah cerita. Dan banyak hal, contoh yang menarik ini seperti Baiat Thariqah Alawiyah di Stasiun Gambir. Wah, itu
Itu tahun berapa sekian tahun yang lalu. Saya saksi sejarah dan tulisnya secara rinci. Bagaimana adab seorang guru, murid kepada guru dan sebagainya. Itu banyak kejadian-kejadian yang saya sebagai saksi sejarah. Kemudian yang keempat, melihat haliah beliau. Kita lihat haliah dari beliau karena saya santri dekat, saya mengamati hal-hal yang unik. Beliau kan dari mandinya, makanannya, orang selalu akan mengatakan kok beliau kok sehat terus tegar. Oh yono, yang tahu orang-orang yang dekat. Bagaimana kalau sakit, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, saya sangat paham, sangat paham. Nah, apa yang kami pahamkan dari haliah beliau yang sangat luar biasa, dan itu resep kesehatan dan lain sebagainya kami tuangkan di sini. Kalau orang ingin tentang haliah beliau, banyak kami tuangkan dari privasinya, dari segalanya berbagai, sampai foto-foto kenapa kok beliau terpampangkan kok banyak figura di rumahnya, itu pun ada beberapa yang kami tulis di sini. Dan yang terakhir adalah catatan ngaji, catatan ceramah beliau yang saya ngikuti, itu saya tulis kemudian saya tuangkan di sini. Itulah mungkin hadirin akramakumullah, daripada isi dari buku tebal ini yang sangat luar biasa. Semoga insya Allah bisa menjembatani para pecinta yang mungkin tidak semua bisa berinteraksi dengan beliau, dan tidak semua orang bisa tahu dekat dengan beliau hanya sekilas-sekilas. Ini penggambaran. Saya teringat ini ada beberapa komentar yang sangat luar biasa. Bapak Asif Golbi, Bupati Pekalongan, ini sempat begitu saya sodorkan buku ini, saya mengatakan ini yang saya cari, ini yang saya harapkan. Mestinya orang yang santri dekat Habib Lutfi harus punya catat dan dibukukan, karena kalau tidak akan hilang begitu saja. Dan kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas sekali lagi ini baru dari saya, dan catatan-catatan yang lain dari para santri dekat Habib Lutfi juga memiliki catatan yang mungkin mereka punya catatan yang lain dan lebih luas, sehingga seperti saya sampaikan tadi bahwa Habib Lutfi figur tunggal tapi dapat diwarisi secara kolektif. Setiap orang yang berinteraksi dengan Habib Lutfi, apapun profesinya, pasti memiliki kesan dan pesan tersendiri. Dokter memiliki kesan, seorang pengusaha memiliki, ilmuwan, santri, masyarakat awam pun punya kesan-pesan tersendiri. Inilah mungkin beberapa wejangan yang kami dapat, insya Allah mewakili, dan tentunya masih jauh. Itulah mungkin ala kadar yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa ulas bersama dengan babakan seterusnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila thoriq, ihdinas shiratal mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Al Habib Muhdar. Ini baru saja beberapa poin, tapi ini sudah sangat cukup menggambarkan dari isinya karena kita mendengarkan langsung dari sang penulis. Namun tentunya kurang lengkap kiranya kalau kita tidak mendengarkan dari sudut lain. Kita coba mendengarkan sudut lain supaya kita semakin mengerti kelengkapan isi buku tadi. Namun sebelumnya yang sangat menarik bahwa tadi Bib Muhdar menyampaikan ternyata ini 440 halaman ini baru dari beliau saja, yang di dalamnya lagi-lagi saya katakan belum cukup mewakili samudera kecintaan beliau kepada Abah Habib. Ini baru satu santrinya. Ini bayangkan kalau semua santri disuruh menulis buku, kira-kira ada berapa puluh jilid itu kira-kira. Sangat luar biasa sekali. Maka dari itu mari kita dengarkan selanjutnya. Kalau tadi di di pamflet itu ada kalimatnya, ada pembanding. Nah, kita coba mendengarkan dari sosok lain selain penulis, kira-kira seperti apa sudut pandang beliau terhadap Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya. Tentunya mari kita dengarkan untuk yang pertama, pembanding yang pertama.
Ini dari sosok yang kita tidak asing ya, tidak asing di sekitaran kita. Dan kebetulan sore hari ini saya agak kembar dengan beliau, sama-sama berkacamata ya kok. Sama-sama berkacamata. Untuk itu kami persilakan kepada Mas Apau untuk menyampaikan apa yang memang perlu disampaikan tentang sosok Maulana Habib Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tokoh ulama, para tokoh masyarakat, para senior-senior saya, sesepuh saya, dan hadirin semua yang saya cintai. Saya di sini hanya akan menyampaikan kesaksian saya pribadi selama saya mengenal beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya dalam kurun waktu 5 tahun. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesaksian ini. Pada mulanya saya ingin menolak Beb pada waktu saya dihubungi oleh panitia pada hari Kamis, karena saya merasa levelnya terlalu tinggi. Buat saya ini forum ini terlalu tinggi. Tapi karena kecintaan saya kepada beliau yang saya sudah anggap sebagai guru saya, akhirnya saya memberanikan diri untuk tampil di sini. Para hadirin semua, sebetulnya ada banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang saya alami selama saya mengenal beliau. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan 2 pengalaman spiritual saya, yaitu yang pertama ketika waktu itu bulan Mei tahun 2015, Kelenteng Selawi mengadakan acara 100 tahun ya, 1 abad, dan saya menghubungi beliau untuk menjadi narasumber dalam acara tersebut, dan alhamdulillah beliau hadir. Ada satu kejadian unik yang saya anggap luar biasa. Pada waktu itu beliau transit di ruangan transit yang disediakan. Hadir di situ Rois Syuriah PCNU Kabupaten Tegal, yaitu Kiai Haji Hambali Usman. Pada waktu beliau Maulana Habib Lutfi akan naik ke panggung, beliau membisikkan kepada saya, Pak, kui Kiai Hambali kon ngai sambutan. Ini sama sekali tidak ada di dalam rundown acara dan tidak terbayang oleh kami panitia. Saya jujur, saya merasa malu pada waktu itu. Habib Lutfi menyampaikan itu, saya malu, Pak. Karena apa? Ini sungguh tidak terpikir oleh kami. Dan mohon maaf Kiai Hambali, ini suatu bentuk yang luar biasa. Bagaimana seorang Habib Lutfi, beliau begitu rendah hatinya memberikan waktu, meminta kepada panitia supaya Kiai Hambali memberikan sambutan. Dan ini yang saya anggap luar biasa sekali, karena ini sebetulnya kalian sepele, cuman ini persoalan ego. Jadi hanya orang-orang yang sudah selesai dengan egonya yang bisa begitu. Tidak mudah untuk dilaksanakan. Kelihatan sepele tapi tidak mudah. Disinilah saya kagum sekali dengan beliau. Bagaimana beliau mengewongkan orang, bagaimana beliau menghormati. Padahal kita tahu bahwa kita sendiri kadang-kadang merasa, siapa lu sih? Biasanya kan begitu kita merasa lebih tinggi. Ini beliau tidak. Beliau menunjukkan kerendahan hatinya.
Ini satu hal yang luar biasa buat saya. Dan pengalaman spiritual kedua adalah ketika tahun 2019, beliau Maulana Habib Lutfi kebetulan transit di rumah Kaji Pandi. Saya dipanggil, saya datang ke tempat Kaji Pandi. Kebetulan pada waktu itu ada satu pendeta Gereja Kristen Jawa, Pendeta Sugeng Priadi, ikut. Beliau menyampaikan, saya ikut ya. Sampai di rumah Kaji Pandi di pinggir kolam renang itu, beliau duduk, kan posisinya agak tinggi, Beb. Saya setelah salaman cium tangan, saya duduk di bawah dengan pendeta itu. Beliau langsung ngomong begini, orang pantas ketua kelenteng karo pendeta juga orang isor. Kira nyokong aja jadi aku. Ini sepele, tapi saya anggap suatu hal yang luar biasa yang perlu kita teladani betul-betul. Bagaimana beliau itu mengorangkan orang, tidak pernah beliau itu menganggap beliau lebih tinggi. Ini satu teladan yang luar biasa, satu akhlak yang luar biasa bagi saya. Dan saya kira kita semua sepakat yang ada di sini bahwa ini perlu kita teladani. Kita perlu contoh dari akhlak beliau itu yang begitu luar biasa bagi saya. Dan yang terlebih lagi adalah beliau adalah penggagas dan pendorong lahirnya Forum Silaturahmi Nusantara di Kabupaten Tegal ini, di mana lahir pada tahun 2016. Itu adalah gagasan beliau. Beliau menyampaikan kepada saya supaya dibentuk, dijalin tali silaturahmi lintas agama di Kabupaten Tegal ini. Beliau luar biasa sekali mendorong kami, memberikan masukan-masukan, pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Akhirnya lahirlah Forum Silaturahmi Nusantara itu. Memang kalau bicara NKRI, saya anggap beliau luar biasa sekali. Dan tadi Habib Mudor mengatakan bahwa Habib Lutfi itu adalah milik umat Islam. Kalau saya bilang bukan milik umat Islam saja, tapi adalah milik warga bangsa ini. Bagi saya, dan saya mengatakan saya berguru kepada beliau. Memang tidak secara langsung saya mengaji kepada beliau, bukan berarti begitu, tapi setiap kali saya bertemu beliau, setiap kali silaturahmi dengan beliau, ngobrol dengan beliau sampai subuh, banyak sekali yang saya dapatkan dari beliau, banyak sekali. Mungkin beliau juga tidak merasa memberikan apa, tapi saya mendapatkannya. Itu yang membuat saya sangat hormat kepada beliau dan sangat mencintai beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Ini lama-kelamaan saya agak pengen mundur dari depan. Orang saya mau difatahi sorot grogi, jebletan buat grogi. Banyak hal yang sangat luar biasa sekali, hadirin sekalian. Ini tadi Mas Apau, ini ngomong-ngomong pada saya Mas Apau ini agar ngomong roh Suriah bisa fasih nemen. Kayak ngalah-ngalahi wong Indonesia dewek. Tadi saya perhatikan dari sekian banyak pembicaraan luar biasa beliau yang dia semuanya menarik, tapi yang paling membuat saya terhipnotis itu pas ngomong Rois Suriah Kiai Haji Hambali Usum bisa fasih nemen. Ini sangat luar biasa sekali. Kalau bukan karena Abah yang mungkin ya tidak akan seperti ini kejadiannya. Ini sangat luar biasa sekali. Bahkan tadi ini sudah mulai muncul semuanya di permukaan, seperti yang tadi disampaikan oleh Habib Muhdor, bahwa buku ini juga di dalamnya ada garis besar, beberapa garis besarnya adalah soal bagaimana haliyah Abah Habib Lutfi yang tadi dicontohkan oleh Mas Apau, bahwa suatu ketika ada Mas Apau dengan ketua pendeta tadi ya, ada pendeta di bawah Abah Habib masih sempat-sempatnya menyampaikan orang pantas
pendeta karo ketua kelenteng Mingsor Nindur itu kan sebuah contoh yang sangat luar biasa. Yang kadang-kadang kalau ya nyuwun sewu, kalau mungkin saya jadi bupati ya dia orang kayak ikut ceritane. Ketemu BK yang orang pengen lirik, kira-kira begitulah. Ini sebuah contoh yang sangat luar biasa. Maka akan sangat luar biasa sekali ketika kita mendengarkan satu sudut lagi dari orang yang memang juga tidak jauh-jauh dari beliau. Lah tadi bicara dari Mas Apau ini kita coba melirik dari sudut pandang sosok budayawan senior. Ya, sosok budayawan senior yang saya perhatikan ini, ya ini catatan penting buat saya. Saya cukup bawa satu buku kecil. Ini saya tadi perhatikan Mas Pak Ade ini sudah coret terus ini. Sampai aku kan ngejar ranjong-ranjong. Maka dari itu kami persilakan untuk beliau Pak De Atmo, ya sudah tidak perlu saya perkenalkan, wis terkenal nemen sampai dunia gaib dan dunia nyata nggih Pak De. Terima kasih, mohon maaf, saya persilakan kepada beliau, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para alim ulama yang saya tahu hadir di forum ini, Kiai Nasibun, Pak Hasan Munawar, Kiai Akib Malik, kemudian Gus Musli, rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Apau Tanujaya dan Al-Mukarram Habib Mukhtar Assegaf. Kalau tadi beliau sudah ngaturakan sholawat unggulan yang ada di buku ini, sholawat Fatih, maka saya juga disampaikan oleh buku ini ada sholawat unggulan lagi, Nuril Anwar. Karena itu saya Allahumma sholli ala Nuril Anwari wa Suril Asrar wa Tiryagil Aghyar wa Miftahi Babil Yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadil Mukhtar wa adadani amali afdali. Meskipun ada yang sangat khusus di halaman 308 yang hanya dikhususkan dengan Habib Mukhtar, saya nanti nempel lagi. Baik, saya sangat terkesan sekali dengan tatanan forum ini. Ya, buku ini sangat baik. Tapi tentu saya harus mengatakan buku ini tidak berkapasitas shadaqallahul azim. Karena itu saya berpendapat amar ma'ruf bukan titik ada nahi mungkar. Langsung mawon nggih Bib. Insyaallah tidak niat suul adab. Genyong ayo para ngandel ning halaman 376 nggih fotone Habib Lutfi. Monggo dibuka. Ditulis Maulana Habib Lutfi dengan Kiai Mansur. Kayaknya dudu Habib Lutfi ki. Mboten niki nek. Ki Mansur niki. Ki Mansur niki Habib Lutfi. Mboten Ki Anwar Mansurnya oke, tapi ini tanyakan, kayaknya juga Lutfi kayak gitu. Kalau ini pribadi, monggo. Nanti kalau misalkan dicek benar ya. Oke, nggih. 376, monggo. Kemudian saya salut. Ketika mohon maaf, Hadis bin Nikmah buku ini saya selesaikan 5 hari tuntas. Insya Allah dari awal sampai terakhir. Yang saya dah tak tunjukkan kepada Habib Mukhtar. Ini teman-teman media banyak yang saya libatkan untuk rembug. Habib Mukhtar itu bukan hanya mengamini, termasuk beliau itu dengan kedekatannya bertanya, Bib bisa panjenengan sholat cepet, sholatnya cepet teman Habib Lutfi. Ya. Coba kalau yang lain mungkin nggak berani tanya. Ini di halaman 254 beliau tanya. Lah ternyata ada kegelisahan yang sama di halaman 282. Habib Mukhtar itu Habib Lutfi buka amplop ngarep wong umum. Ya kalau dari Pak Apau Tanujaya isinya aneh. Saya melihat sendiri sudah batin. Bisa nih kayak gini ya maksudnya. Bukan kan amplop sing moderator terus ini tipis. Sehingga kan izin. Loh itu artinya ini nih bentuk-bentuk keterbukaan ya. Ternyata buku ini mengcover itu. Sehingga saya ada kesamaan di halaman 282. Artinya saya kan nggak goroi set. Tapi tidak dilihat ini dari Mas Fatur sekian, kemudian dari Pak Akib sekian. Nah, rezekimu perempuan yang diantar tukang becak, kemudian untuk masalah keluarga. Lah kemudian ditanya, suamimu mana? Sawung becak dur penumpang. Supirnya Habib Lutfi ditugaskan mengantar orang itu, ibu itu sampai ke alamat. Nah ternyata Habib Mukhtar ini catatannya memang indah.
Kemudian dari segi cover, mohon maaf kebetulan saya 5 tahun sebagai pemimpin redaksi majalah ya, karena 6,5 tahun saya berkabar Mas. Ini justru kehebatan redaktur menempatkan Habib itu dengan senyum yang begini dan berpeci putih. Karena ini untuk yang ya ayuhan nas ya. Kalau untuk yang bahkan kebesaran dengan mikrohormat dan seterusnya. Betul. Jadi ini banyak yang memuji. 2 anak saya baru pulang dari Gajah Mada, 1 sudah lulus dari HI. Saya tanya, coba Nok, kamu melihat ini apa? Kalau saya komentarnya begini Pak, all rounder, ngabei. Kalau bahasa Belandanya, tegenwoordig ketangkis, jiwanya selalu hadir. Maka saya tulis di radar hari ini, beliau mancing, bercanda, pakai batu akik, nabuh biola, berangkulan dengan pemusik Yunani dan itu, kemudian berjabat erat dengan Ki Mantep, pakai blangkon dan seterusnya. Ini simbol-simbol yang memungkinkan ada kedekatan emosional psikologis. Satu hal yang menarik tadi di kolam renangnya Haji Pandi di pendoponya, ketika banyak orang pantas ketua konten nyanggung gini, sejajar dengan saya, karena memang di dalam agama gitu. Jangan saya pernah dites sama Ki Subhan Makmun, boleh dicek kan beliau Mas Atno, ayat toleransi di lakum dinukum muliatin lah apa tapi seumum nah ikrah fidin gue sing umum sing khusus. Lihat di surat Al-An'am 108, jangan kau mencela sesembahan agama orang lain, nanti mereka secara membabi buta mengkritisi Tuhan-Tuhan kita. Masya Allah, iya ya, jujur lapor kayak tembe Quran tak jual oleh kuna tapi baru kita lihat. Jujur aja ya, saya ada memori dengan Habib Lutfi, saya mau berangkat haji, Bah nyun siajah doa, mohon maaf sebentar lagi 3 menit lagi azan. Terus nopo Bah kowe ning makame Rasul, ya Rasulullah kula nyuwun disaksikaken syahadate mugi panjenengan kersa dados saksine kula. Bareng matur Bah, kula kan sering silaturahmi kali generasi muda niki makalah ulama hadis Quran tempuh dibah diteleng ning surat An-Nisa 64, wa ma arsalna min rasulillah yutabidillah lakin ayat. Wah betul, saya buka di surat An-Nisa, tidaklah aku mengutus Rasul menurut ditaati, dan sekiranya kamu datang menyampaikan kezaliman maka Rasul pun memohonkan ampun. Maka nah ini saya kaget, loh Quran kok ternyata itulah. Jadi maka saya bilang dari 440 halaman saya mengatakan bersyukur kepada Allah atas karunia Allah memberikan semangat. Ini di halaman alinea pertama. Jadi kalau orang yang ilmiah atas koordinasi manajemen yang rasional, kalau founding fathers kita karena agamanya kuat atas berkat rahmat Allah dengan didorongkan oleh keinginan luhur, inilah yang luar biasa. Nah, buku ini menjadi kado khusus yang nanti saya akan mengucapkan terima kasih dengan puisi saya untuk Habib Mukhtar. Ini saya ini data oratoret, nanti akan saya bacakan. Apa? Kritik dulu ya, kritik dulu Bib. Kalau ini kalimatnya Cahaya Nusantara, di mana endorsement kan tancap kayon. Konklusi, mbok jangan orang Toriko semua. 1 dari Pak Apotan, saya representasi dari agama lain, 1 dari TNI atau preman yang ditobatkan. Nah, jadi jangan semua orang Toriko tuh. Sami'na wa ta'na. Ini kritik. Tapi saya mau kritik begini juga, saya pakai runtal gitu. Asli. Ini banyak yang tahu. Saya ini mau nulis strategi komunikasi empati dari ayat lakoja alaihimanitum harisun. Lakoja ada surat Toba itu, atau strategi profetik. Bukan dari ini Rukun Towijoyo. Apa ya? Tak buka. Saya langsung telepon Habib Mukhtar. Kalimat ini benar nggak dari Habib Lutfi? Benar. Ya, saya sudah catat di halaman 128. Saya tulis
obat ndablek Habib Lutfi. Lah pagi-pagi rame. Mas bisa sampean judul kae siap dikonfirmasi. Toh nanti Habib Lutfi di anu nih, dalu niki teng putri ini pun teng moga. Jadi buku ini sangat bagus, nanti akan lain. Kado khusus Habib Muhdor ini memanjakan orang Tegal. Mohon maaf, ketika mimpi-mimpin Habib Lutfi di daerah lain ditransfer dalam bahasa Arab, apa di sana? Tapi yang Tegal ketika memediasi dengan pertemuannya dengan Nabi, kemudian Habib Ali Muhammad bin Ali Al-Haddad, kon kan wis tekan dingin ya? Ya wis tak lu. Nggak jadi kalau kau jaga kesepi. Orangnya orang migrasi, kon ketemu. Mohon maaf ditulis dalam bahasa Tegal. Tepuk tangan loh Tegal. Berapa kalimat ini Tegal saya tahu. Bagaimana beliau berguru kepada Cikura di Giren, kepada Syekh Ali Basalamah. Ditulis betul. Jadi hanya Habib Lutfi mengakui guru-guru SD-nya. Lah orang sekarang tidak berilmu itu, tidak barokah ilmunya, tidak mengakui jasa guru, kurang silaturahim, tidak berhadiah Fatihah. Ini saya mengakui kurang silaturahim pada ulama baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Jadi haliannya Habib Lutfi itu bisa ditiru. Maka saya tidak mau terjebak. Ada hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif dengan keadaan Habib Lutfi dari buku ini, ketika beliau untuk netel wedus biar tidak menitikkan darah dan tidak dicuci saja, beliau punya guru Habib Abdurrahman biar nggak perengus. Nah karena lokal settingnya di Tegal, saya mohon Ki Agim Malik agar monumental diadakan suatu saat korban lomba menguliti dengan juri guru besar kita Habib Lutfi. Loh ini punya sentuhan ekonomi kreatif, jadi tidak seluruhnya langit. Kita turunkan pemikiran keindahan bikinnya dengan nanti untuk nyicipi dari Mas Apal Tanujaya. Oh iya betul, ternyata sisiran dari yang pakai resep Habib Lutfi lebih gurih dan seterusnya. Ya, jadi hablum minallah sudah, ini minallah. Lomba menguliti secara baik dan benar. Ya, akikoh ada, saya tahu misalkan mau serengenge ini untuk akikoh ada yang tulang-tulang yang dipotong dan sebagainya. Nah, itu nanti di pesantrennya Ki Agim Balik dan apa lain diadakan nanti pas Idul Korban lomba Jawa Tengah ya, motong kambing berdasarkan ya. Ini makanya saya tulis disangkanya yang dari Cipta Habib Lutfi oleh Permata Nabi ya ada. Wong saya Habib Lutfi masuk ke rumah saya itu 8 Desember tahun 90 beserta Bupati dan mohon maaf kalau mau dikait-kaitkan waktu itu Bunga Wijaya Kusuma krek gitu loh. Saya belum tahu persis Habib Lutfi. Akhirnya saya guyonan, kayak Habib ngerti Permata. Bah ini apa? Kelopok, memang saya dapat kentos ya, kelapa itu 2. Satu tak berikan Mas Goyun, adiknya Buati Tajudin, dan memang secara ilmiah itu memang banyak permata, kentos yang tidak dibusukan oleh Pak Nur. Habib langsung kentos. Nah mohon maaf, kemudian ada peninggalan di tempat saya, pusaka-pusaka itu. Habib tahu, yang ininya berlubang, yang pamornya begini. Habib ngerti krismani, aku semakin bingung. Ya, ketika cerita wayang dan seterusnya, artinya saya mengatakan all rounder. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti penutupnya saya akan berkado taklim saya, ya ngeritik saya insya Allah untuk penyempurnaan. Tadi saya usul endorsement jangan hanya orang Toriko semua. Ini Mas Apal Tanujaya dan telak loh. Ini telak sekali. Lo kan rahmatan lil alamin. Semua pun harus dihormati untuk apalagi semua ciptaan Allah. Jadi demikian atas segala kekurangan yang kami sampaikan, saya mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Cara lading kita tipis tapi yang landep nemen. Ya Pak ya. Alhamdulillah satu pembedah buku tunggal beliau Al Habib Muhdor dengan 2 pembanding
sudah menyampaikan semua hal tentang buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Tentunya setelah ini saya akan membuka satu sesi pertanyaan terlebih dahulu dengan 3 penanya. Mumpung karena tadi masih hangat sekali, Pak Ade itu sudah menyampaikan berbagai macam hal yang menarik sekali. Di antara kalimat-kalimat yang menarik, yang paling menarik munggu aku ke dua Quran sembarang gemien, tapi nembe ngerti ayat gue ya wingi-wingi. Ini kalimatnya menarik-menarik lah dari sosok tiga pemateri di depan ini, kalimatnya menarik-menarik dari sudut pandang agama, dari sudut pandang budaya, dari sudut pandang santri. Dan ada satu hal yang buat saya pelajarannya sangat luar biasa. Tadi Habib Muhtar menyampaikan, ya orang santri gawe buku be niatnya niat khidmat, niatnya niat ngabdi maring gurune. Bahkan hitung-hitungan itu jarene ya tuh hitung-hitungan profit sih, penting balik modal lah. Kira-kira begitu ya Beb ya. Ya luar biasa nih santri. Tepuk tangan untuk Habib Muhtar. Saran nyong taya harus bisa nulis saya kayak orang gak larang baik lung jilid nang genau. Pamane di sana arana Habib Lutfi. Tapi Habib Muhtar sing mikir anjuk mono, gue saking hebatnya santri. Nah, itu para hadirin. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan. Nanti sesi 2 juga 3 pertanyaan. Kayak waktu norakeh terbatas anjuk jam 4. Kesuwen kayaknya bukan nambah amplopnya moderator. Saya tegaskan soalnya tadi juga Pak Ade juga menyinggungnya, alhamdulillah sih menyinggung, bukan gratis Pak Ade. Baik, para hadirin, sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Monggo ingkang badhe taken, mumpung pemateri masih lengkap semua. Silakan. Dari sudut mana? Oh ya, monggo Mas. 1, 2, 3. Oke, 3. Oke, lanang kabeh, mbak-mbane kok berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis dari Desa Lubuk, Kecamatan Dokuwaru. Yang ingin saya tanyakan dari bedah buku itu ya Habib Lutfi. Kalau buku kan pasti ada dasar pustakanya atau babnya atau materinya. Dari sekian daftar pustaka yang ada atau materi yang ada, bab yang ada, apakah dari buku itu mempunyai program khusus atau program unggulan untuk masyarakat dan umatnya? Contohnya kayak seumpama kalau Kabupaten Tegal ada program unggulan kayak gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung tanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Amin Asori dari Jatinegara. Saya tertarik dengan 3 narasumber di depan yang sudah cukup memperkaya hasanah pemahaman dan pengetahuan saya. Tapi saya lebih fokus ke Pak Apau Tanujaya ini, karena secara kebetulan juga pernah bareng soal ke beliau di tahun 2017 atau 2016 dulu lah ini. Dan yang membuat saya terheran memang justru beliau yang paling sampai ke aku lah ini. Begitu ya Pak Haji Musli ya. Jadi dari sekian rombongan itu ngapunten yang muslim saya dengan Pak Haji Musli kalau tidak salah. Tapi justru beliau yang diperkenankan masuk. Jujur secara pribadi saya merasa iri di saat itu. Oleh karenanya saya kepingin bertanya lebih spesifik begini. Pengaruhnya terhadap keimanan Pak Apau Tanujaya ini bagaimana ini? Nih ya orang apa gitu ya. Karena soalnya begini, saya sudah lama menyebut beliau sebagai ketua MBCNU Kelenteng soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Buhtur yang kami cadung-cadung barokahipun Dr. Andes Kiai Haji Atmo Tan Sidik, seorang intelektual muda, sekarang sudah paripurna, sudah pensiun ya, dari BNN Kabupaten Brebes. Para hadirin ya, beserta bedah buku Jaya dari Nusantara yang kami banggakan. Nama saya Muhammad Eko Rajo ya, Muhammad Rajo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hadrati fil jasadi. Nabi Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Al-Qalamat. Man hadrati fil jasadi. Habib Muhtar Ahmad Asghar Pemalang. Faman hadrati fil jasadi. Dr. Haji Atmo Tan Sidik. Wa usulihi wa farihi. Bismillahul Fatihah. A'udzubillahi Surah Al-Ladhi Saya sampaikan hadroh kepada 3 tokoh. Yang pertama adalah Habib Lutfi sebagai narasumber dari Jaya dari Nusantara. Saya menyebut Habib Lutfi adalah sebagai motivator Thariqah. Motivator Thariqah itu. Yang kedua, Habib Muhtar saya menyebutnya adalah motivator spiritual. Motivator spiritual. Kalau ada pengajian beliau di mana-mana, selalu beliau mendampingi. Saya penasaran, pengen ketemu siapa Muhtar. Sampai ketika Habib Lutfi membatalkan Maulid Nabi di Kanjeng Sholawat, ya, Habib Muhtar tetap mengadakan Maulid Nabi. Habib Lutfi juga hadir di Habib Muhtar. Subhanallah itu ya. Yang ketiga, saya sampaikan juga ya, doa untuk Dr. Haji Atmo Tan Sidik supaya diberi kesehatan lahir dan batin, jasmani, rohani, selalu diberi keberkahan dalam kehidupannya. Karena beliau adalah motivator intelektual. Yang pertama motivator Thariqah, Habib Lutfi. Yang kedua adalah motivator spiritual, Habib Muhtar Asghar. Yang ketiga adalah motivator intelektual. Saya akan berbicara beberapa hal yang mungkin ada muridanya nggak pernah berbicara aja lah. Ada 4 hal yang akan saya bicarakan atau ceritakan. Yang pertama itu tentang Pak Atmo Tan Sidik. Yang kedua tentang Habib Muhtar. Yang ketiga tentang proses dapat buku. Yang terakhir adalah tentang Habib Lutfi. Pisah. Yang mungkin ada ya, ada kaitannya dengan buku Cahaya. Tadi malam jam 2 saya bangun, meneruskan bacaan itu kan nggak selesai ya. Tadi malam saya baru membaca Habib Lutfi membuat kopi ya, membuat kopi. Kopinya pun khusus ya. Harus dibuat khusus, harus sampai itu. Yang pertama adalah Dr. Atmo Tan Sidik ya. 3 April 1975 saya lahir di Pakijangan. Pakijangan, TK SD saya ngaji pada Mbah Kiai Haji Al-Anwar, Mbah Kiai Haji Anwar, ngaji di situ. Sampai sering ngaji kalau maghrib ngaji. Dan sampai remaja, SMP, SMA itu ya. Yang paling saya suka itu kalau bulan Ramadan, saya selalu tidur di musola. Sampai jam 2-3. Selama bulan Ramadan saya sering di musola Al-Anwar. Alhamdulillah musola Al-Anwar sekarang menjadi pondok pesantren An-Alwan, asuhan Kiai Haji Miftahul Surur Anwar. Itu adalah pondok yang saya ngaji di situ, Mbak Anwar itu waktu saya SD SMP. Sampai pada suatu hari itu saya mulai mengenal Pak Atmo
tahun 90-an. Setiap malam pesantren menemui miftah diskusi. Kalau saya di musola gitu ya, gitu. Saya di musola diskusi luar biasa itu. Saya sama teman-teman ngobrol diskusi sampai kadang jam 2-3 sampai minum sahur itu. Saya mulai mengenal Pak Mu di situ. SMP saya mulai. Saya tidak tahu, pokoknya dia seorang muda yang dekat dengan ulama, yang punya wawasan luas, ya, yang tidak mengalah. Karena waktu saya remaja itu. Dan ternyata pada tahun 1990, ya, Pak Totan Sidi itu ternyata didaulat menjadi kepala desa Pakijangan. Zamannya Bupati Tajudin Nur Ali. Ya. Saya remaja Pakijangan sangat bangga sekali. Ya. Punya kepala desa seorang yang punya wawasan intelektual seperti itu. Sampai pada suatu hari, Pondok Pesantren Al Anwar Aswan Keji Tausurur menugaskan saya menjadi MC dan yang menjadi sambutan adalah Pak Mo. Nah ini, ya. Kemudian pada waktu itulah, ya, Pak Mo motivasi saya untuk, ya, istilahnya mengembangkan intelektual. Saya waktu itu masih kuliah semester baru, masih kuliah baru mau kuliah gitu. Saya alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah, ya, dan Pendidikan UIN Wali Songo gitu ya. Saya ke sana. Itu pun motivator dari aku supaya mengembangkan intelektual. Dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu. Itu sekilas tentang Pak Eko. Yun Sewu, Mas Eko, ini langsung poin pertanyaannya mawon. Iya. Ngantri nih. Iya. Awalan. Iya. Yang kedua, betul sudah sekilas tadi. Langsung aja sebagai motivator spiritual, ya. Resepnya bisa mendampingi Habib Lutfi dalam kegiatan dalam berbagai event. Itu ya. Gak siang gak malam gak dikejauh itu. Resepnya bagaimana? Saya bertemu dengan Pak Akon dan Habib Lutfi itu beberapa kali, termasuk di Kesurungan, di Pendopo juga bertemu Pak Akon. Ya. Tapi kalau itu luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses buku. Proses buku itu saya dapat dari Pak Kiai Haji Makrus. Pak Kiai Makrus itu malamnya dari Habib Muhtar, kemudian Habib Muhtar mengajak Kiai Makrus ke Habib Lutfi. Bukunya Habib Lutfi oleh Muhtar diserahkan pada Kiai Makrus. Besok ketemu saya, buku yang pertama saya baca adalah bukunya Habib Lutfi yang diberikan pada Pak Kiai Makrus itu. Setelah itu saya musyawarah, ya. Yuk Pak Kiai Makrus hari ini harus hadir. Jenengan adalah distributor Habib Muhtar yang asli, yang asisten ya. Kemudian Habib Muhtar yang pertama 10. Pertama itu langsung ngirim 10. Yang pertama 5 itu saya. Sampai sekarang sudah 47 buku. Itu Pak Kiai Makrus itu, ya. Berbalik. Saya asisten beliau ya. Gitu. Dan setelah itu saya baca-baca, ya. Ternyata ya termotivasi itu. Itu yang ketiga. Nanti panjangnya itu. Yang keempat, Habib Lutfi. Arifan jawab kesulitannya. Langsung aja. Ijazah yang saya laksanakan dari Habib Lutfi ada 3. Ijazah yang saya laksanakan dari Habib Lutfi 3. Yang pertama adalah ijazah ya, terkaitan dengan virus. Ketika di launching oleh pengurus Jatman tingkat pusat, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi kulli da'in wa dawa'in. Saya mendengar sholawat da'in Habib Lutfi. Sampai sekarang sejak Habib Lutfi suruh makan bawang, ya. Sampai sekarang itu saya masih membaca. Minimal ketika doa. Sebelum doa itu saya membaca sholawat itu 3 kali lah. Habib Lutfi itu di samping sholawat juga makan bawangnya. Kalau saya bawangnya itu dengan sate kambing biasanya itu ya. Kalau nggak sate kambing ada yang kurang cek. Itu ya, yang pertama. Yang kedua satu lagi apa? Yang pertama sholawat yang saya laksanakan. Untuk ini nanti sesi itunya nanti bisa di belakang ya Mas ya. Ya, jadi ya. Nanti yang kedua adalah berarti pertanyaannya fokusnya resep Habib Muhtar dalam mendampingi apa? Yang kedua adalah ini Ratibul Kubro. Ya, ini Ratibul Kubro dari Habib Lutfi. Setelah itu saya langsung ke pembuat Ratibul Kubro ke Habib Toha di Ciduk ketika haulnya saya lalu sana malam-malam, ya.
dengan istri. Itu ini yang kedua. Yang ketiga adalah sholawat 1000 kali. Gitu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Nun sewu. Sebab kenapa? Saya bangga dengan motivator intelektual saya. Waktu saya SD SMP saya ternyata ketemu lagi. Luar biasa untuk pakai SD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan sing paling menggelitik, pertanyaan nomor loro dari Mas Amin. Pandi jawab, monggo Mas apa-apa dijawab ya ora apa-apa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi kayaknya langsung menjurusnya kepada sang penulis nih, kepada Habib Mundur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Pengalaman kami menulis dengan merujuk kepada Habib Lutfi, bukan buku ini saja. Ada beberapa buku yang saya tulis, mungkin belum pernah para hadirin pernah melihat atau mungkin ada. Di antaranya adalah biografi guru beliau Mbah Abdul Malik bin Muhammad Ilyas, juga saya tulis, Gedung Barok saya tulis, guru besar Thariqah Syadziliyah Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia, saya tulis yang kita ambil pustaka dari beliau langsung. Kemudian saya tulis lagi sebelum ini tentang riwayat Mbah Keramat, Mbah Samsuddin, juga saya tulis dan beredar Pemalang, juga merujuk adalah dari beliau. Kami hanya menambahi dan melengkapi, tapi pustaka utama dari beliau. Kemudian lagi ada beberapa buku yang lain, saya lupa yang diantaranya itu. Kemudian yang menarik, beliau ini saya nggak tahu. Ini tadi Pak Atmo mengatakan bahwa belakangnya ini pengantarnya jangan dari tokoh thariqah. Beliau itulah cerminan beliau, tidak mau. Saya dulu idealis, saya maunya 3 pengantar, Said Akil, Gusmus, sama Gule Shihab. Itu sebenarnya itu. Beliau betul kerso biasa saja, jedur-dur, ngebah. Ya, jadi itulah beliau. Bahkan yang menarik lagi, Anda tahu, ketika ini buku ini sebenarnya diminta oleh UNES, Rektor UNES, untuk dijadikan buku hadiah untuk peserta ketika beliau mendapatkan gelar doktor. Karena mereka meminta ini, tapi pihak UNES Habib Lutfi tidak berkenan, maunya buku secerca cinta. Tapi tulisan itu di kawan saya, kawan Mas Sa'roni, Sauri, filenya itu entah kemana orangnya juga tidak ada. Akhirnya UNES dengan waktu cepat, hanya hitungan hari, menulis sosok Habib Lutfi menurut 100 tokoh. Itu bukunya saya bawa. Yang tim panitianya dari UNES. Jadi 100 tokoh Indonesia dan mancanegara, dari presiden, wakil presiden, pandangan mereka tentang Habib Lutfi, lengkap, jajaran pemerintahan, TNI, Polri, ulama dan lain sebagainya. Nah ini yang menarik, ketika beliau ditanya minta buku ini, beliau mengatakan aku izin, ojo. Coba kita bayangkan, sosok sebesar itu, saya merinding ini ya. Sosok sebesar itu, sosok semulia itu, sosok memang secara struktural, secara segalanya memadai. Itu pun ketika saya tulis dan diminta untuk di bagian peserta yang hadir ketika penerimaan gelar doktor beliau, ojo kui aku izin, lione bae. Akhirnya itu yang ditulis adalah 100 tokoh dari Habib Lutfi, 100 tokoh internasional dan nasional. Itu satu. Kemudian bukunya kita saya maunya idealis, catatan kaki lengkap. Tapi beliaunya betul kerso. Saya nulis buku ini sudah skripsi ya. Jangan dikira saya menulis cover berulang kali. Cover saya kasih pakai sorban putih, imamah, ojo kui, warna hijau, kuning, biru, terakhir katanya yang elegan, pandang sedap, foto, terus
Semua mukadimah sambutan tidak ada yang tidak kami bacakan. Makanya kata orang teman saya, Dr. Atta, dia dosen pasca sarjana di UGM, mengatakan kalau nulis macam ini banyak orang bisa 6-7 bulan. Yang sulit itu adalah bagaimana komunikasi kedekatan dengan Habib Lutfi. Itu yang paling mahal. Makanya hadirin akramakumullah, kami alhamdulillah orang dalam, orang dekat. Karena sebagai abdi dalam beliau, sebagai penderek beliau, jadi kapanpun sewaktu-waktu kita bisa untuk mengkonsultasikan dan bisa membacakan. Kalau orang lain dia bisa mungkin satu materi akan tunggu 2-3 hari baru dapat. Itulah kelebihan daripada penulisan yang paling luar biasa dari buku ini. Jadi sekali lagi, memang kami inginnya idealis tadi itu. Kalau saya mau cari catatan kaki, akhirnya tidak untuk publik. Karena publik ini kalau lihat dari konsumen ini, umpamanya kita khususkan orang thariqah, mereka tidak mementingkan itu. Tapi dalam satu sisi, dunia akademik, dunia keilmuan membutuhkan catatan kaki. Sehingga ya mungkin satu saat, karena kemarin ketika bedah buku di Semarang, itu banyak catatan dari Rois Suryah PWNU mengatakan tolong buku ini terjemahkan bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian untuk anak-anak muda tolong untuk yang haliyah, samailnya haliyah Habib Lutfi dibikin buku tipis khusus untuk kaula muda dengan bahasa anak muda. Banyak permintaan itu, tapi saya sudah konsultasikan sama beliau belum berkenan. Jadi ya inilah yang semacam ini, saya kira demikian. Kemudian satu lagi untuk kedekatan sama Habib Lutfi, setiap orang, ini kelebihan, setiap orang merasa dekat dengan Habib Lutfi, tidak ada. Setiap orang merasakan dekat, tapi yang dekat sebenarnya belum tahu orang tahu. Setiap orang pasti, karena itulah beliau mengatakan termasuk ulama yang melihat termasuk sosok ulama yang menatap umat dengan pandangan kasih sayang. Alladzi nadzara al-ummah bi'aini rahmah. Sosok ulama yang menatap umat dengan kasih sayang. Sosok seperti beliau 1000 sosok yang sangat dekat. Anda tahu bagaimana Kapolwil Pekalongan Pak Made itu Pak Made itu kayak apa, orang melihat melebihi Pak So, Pak apa ini? Sangat luar biasa. Kuburannya ibunya di Bali dikunjungi sama beliau. Jadi sangat luar biasa. Dan sosok, saya punya cerita yang hal semacam itu, punya catatan 1000 catatan yang sangat, dan itulah kehebatan dan kelebihan daripada beliau Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Kita hanya bisa mendoakan beliau, semoga Allah Ta'ala berikan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa mengayomi kita, menjadikan ketentraman khususnya negeri tercinta Indonesia ini. Dan sekali lagi kedekatan ini ya itu pilihan Allah Ta'ala, sulit, orang nggak bisa. Orang nggak bisa, itu Allah Ta'ala. Kalau saya itu sulit, banyak orang kalau dekat semua orang merasa dekat, tapi pilihan, saya lama sekali untuk proses itu, lama sekali. Tapi Allah Ta'ala memberikan anugerah, termasuk kami bisa termasuk di anugerah Allah orang yang dekat dengan beliau. Wallahu a'lam. Pengaruhnya terhadap keimanan. Ini Mas Amin ini bolo-bolo musuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Amin, tadi Mas Amin menyatakan mengenai keirian Mas Amin, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Mudor, bahwa memang kalau bagi saya mungkin beliau itu melihat dengan mata batin. Begitu saya dengan Mas Amin dan Kaji Muslik datang sowan ke beliau, mungkin menatapnya dengan mata batin. Oke, sing niatnya bersih. Masalah keimanan, saya ambil satu contoh pada waktu kami mau membentuk forum silaturahmi Nusantara. Kami dari lintas agama sowan ke beliau. Ada satu kalimat beliau yang sangat menarik. Beliau menyampaikan bahwa tolong di dalam forum itu jangan lagi dibahas soal agama, karena agama itu final.
agama itu adalah keyakinan masing-masing. Itu beliau tekankan betul. Sampai berulang-ulang beliau menyampaikan itu. Jadi saya kira itu jawaban untuk Mas Amin. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Tolia Mas Amin kita NUK tapi iman ditakon. Tapi ya inilah dinamika kita bisa monggo. Saya nambahkan yang menarik. Kemarin teman yang bawa buku ini, orang Kerawang, teman kita dan aktivis Kansus, ada pendeta Katolik Batak itu borong bukunya untuk jamaahnya. Pol kan sudah itu pendeta Katolik dari Kerawang itu borong bukunya untuk jamaahnya karena mereka sangat kagum dan kehebatan daripada Habib Lutfi bin Yahya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk semua pemateri. Ini perlu saya sampaikan bahwa ini dari tadi kita ngobrolin soal Habib Lutfi saja kita sebahagia ini. Bagaimana rasanya menjadi sosok Habib Muhdor yang setiap hari ada di samping beliau. Ini kan sangat luar biasa. Jadi mungkin kita tidak akan pernah menemukan forum seperti ini kalau tidak membicarakan Habib Lutfi, kira-kira begitu. Sampai iman ditakoni. Baik, hadirin yang saya hormati, untuk sesi kedua 3 pertanyaan lagi sebelum nanti ada hadiah dari Pak Ade. Nanti akan ada surprise dari Pak Ade, nggak tahu surprise-nya apa, tadi bisik-bisik tetangga, untungnya tetangganya perep. Baik ya, untuk sesi kedua 3 pertanyaan lagi, pertanyaan seaneh apapun mungkin akan dijawab. Jangankan masalah iman, masalah apapun yang akan dijawab oleh pemateri-pemateri kita. Monggo silakan. Oh 2. Oke, 2 saja katanya. Monggo Mas Aroni silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Mas Ustadz, Bapak Ustadz moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berbicara ataupun bertanya, dan terima kasih juga kepada penulis Al-Mukarram Al-Habib Muhdor Asyegaf dan senior saya, guru saya, moderator saya Bapak Atmod Ansidik selaku selain K juga beliau budayawan dari Tegal, dan Pak Apau Tanujaya yang sudah memberikan begitu jelas gambaran tentang cahaya dari Nusantara. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Umar. Saya mahasiswa bahasa dari Universitas Madzasakti Tegal. Saya tertarik dengan pembahasan ketiga narasumber yang saya garis bawahi, yaitu terkait dengan statement dari Pak Atmod Ansidik, di mana beliau mengatakan yang dekat dengan, pada intinya yang dekat dengan Habib Lutfi, entah itu ada preman yang ditobatkan, terus ada pejabat, ada polisi, dan lain-lain, bukan cuma santri ya. Dan menyambung dari jawaban pertanyaan yang pertama dari Mas Safa tadi itu, yang mau saya tanyakan, apakah ada planning ataupun sekedar gambaran terkait apa terusan dari buku Cahaya dari Nusantara? Namun di sini notabene adalah sebuah kumpulan atau antologi dari teman-teman atau saudara-saudara yang kedekatan atau mencintai atau menyayangi beliau Habib Lutfi, entah itu antologi sekedar cerita pendek ataupun antologi isai yang berisi tentang pengalaman dengan Habib Lutfi. Karena kan kalau kita lihat bukan cuma di Karsiden dan Pekalongan, namun di seluruh jagat di Indonesia bahkan mendunia yang mencintai Habib Lutfi itu dari halayak anak kecil, anak muda, dan bahkan sampai orang tua. Yang mau saya tanyakan, apakah ada kelanjutan setelah buku ini yang dalam notabene itu kumpulan-kumpulan cerita dari teman-teman atau saudara-saudara yang mau menggambarkan Habib Lutfi yang nantinya akan dibukukan begitu.
Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang jelas saya sudah punya buku ini, Bib. Cuma belum dibaca, Bib. Dapat duluan, tapi sampai sekarang belum tak baca. Tetapi paling tidak dari cahayanya saya sudah mendapat cahaya. Dari judulnya saya sudah dapat cahaya. Tetapi kalau bicara Habib Lutfi, saya jarang mengikuti, ya. Saya jujur jarang mengikuti kalau ada pengajian Habib Lutfi, jarang. Tetapi dari beberapa pengajian yang saya ikuti, mungkin bagi sebagian orang mungkin bosen ya. Karena apa? Temanya selalu NKRI harga mati. Itu. Tetapi kalau saya selalu dari beberapa pengajian dengan tema itu tidak ada rasa bosan, bahkan pengen mengikuti lagi. Temanya kue maning apa dudu ya, sehingga ketika saya dulu di Radar Tegal itu sempat saya tulis Habib Lutfi dan NKRI. Itu berarti tahun 2010-2012an ya. Jadi memang sampai sekarang ya temanya masih seputar itu. Jadi mungkin buku ini juga mungkin salah satunya tentang NKRI juga ya. Sehingga dengan bangganya saya belum membaca. Jangan-jangan bukunya isinya tentang itu ya. Dan yang saya kenal dengan Habib Lutfi melalui Pak Atmo juga. Beliau yang luar biasa. Ini harusnya Pak Atmo juga bikin buku seperti ini harusnya, karena jangan hanya puisi saja lah. Sampai buku puisi ini titipannya Pak Atmo tak gawat. Bicara tentang kiai yang bisa Pak Atmo bisa dijadikan suri toladan bagi kita, khususnya nanti untuk generasi muda. Siapa sih Habib Lutfi ya? Kan orang kan masih mengenal secara gerambiangan saja, tetapi dengan buku ini kalau untuk milenial ya, anak-anak muda itu kayaknya bukunya kandelemen ya kan, enak mau turu kayak mau pantalan. Nah ini perlu yang tipis, sederhana, dibaca, enak untuk generasi milenial ya. Saya berharap kayak di beberapa buku itu kan yang singkat-singkat kayak yang diterbitkan oleh Tempo itu loh, yang diterbitkan oleh Tempo tentang tokoh-tokoh itu kan bukunya kecil, tipis ya, seperti buku saku ya, itu enak. Sehingga mungkin perlu semacam dibikin sarahnya ya dari buku ini ya, sehingga lebih mudah untuk di ringkasannya mukhtasar. Saya kira itu, sehingga generasi muda bisa mengikuti ya. Saya saja yang hobi mengkoleksi, Pak Atmo beda. Kalau Pak Atmo hobi membaca, kalau saya masih mengkoleksi buku. Itu masih berat untuk membaca buku setebal ini. Memang sangat butuh perjuangan ya, sehingga diperlukan yang baca 1 jam selesai gitu ya, dibaca 1 jam selesai. Saya kira itu ya, harapan saya ke depan akan muncul buku-buku tentang Habib Lutfi seperti ini yang bisa lebih
ringkas begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup 2 pertanyaan. Tadi Bib, kalau yang pertama soal bagaimana kelanjutan buku ini, kalau yang kedua ini juga ada harapan, harap-harap cemas juga karena macanya belum perangkat Bib. Jadi ada harapan bagaimana. Nah, tadi sebenarnya juga Habib Mukhtar tadi sudah menyinggung soal rencana untuk membuat buku yang lebih kecil, tapi nanti silakan dijawab oleh Habib Mukhtar. Kalau bahasanya beliau tadi mukhtasar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami coba untuk menanggapi untuk kaitannya buku ini. Kalau berbicara tentang buku tentang Habib Lutfi itu banyak sekali ya. Dan ini memang bukan biografi, tapi catatan. Kemudian ada beberapa biografi itu, bahkan muncul juga terbit ini bulan ini ensiklopedia 100 ulama Indonesia, termasuk salah satunya adalah beliau. Untuk kaitannya buku ini, kemarin ketika kita ngomong-ngomong sama Bapak Bupati Pekalongan, ada acara kemarin sore, beliau sempat mengingatkan kami karena catatan kami tentang beliau masih belum berhenti dan kegiatan beliau pun masih berlanjut. Jadi mungkin satu saat juga ada seri kedua atau lain sebagainya yang lanjutan daripada buku-buku ini. Kemudian kami juga, kalau Anda lihat baca tentang Canda Guru Maulana Habib Lutfi itu kan banyak saya sebutkan. Kita punya catatan Canda Sufi ala Habib Lutfi, itu juga banyak sekali kita catatan humor-humor beliau yang sangat menarik. Sudah kami mencoba untuk mengumpulkannya, dan satu saat pun itu bisa untuk menjadi sebuah tulisan. Tinggal kapan nanti kesempatan kami untuk mencari, untuk mengumpulkan dari yang ada di kami dan teman-teman yang dekat yang biasa mengikuti beliau pergi tentang itu. Jadi insya Allah akan muncul, dan ini bukan satu buku tentang beliau. Seperti saya sampaikan tadi bahwa Maulana Habib Lutfi itu adalah tokoh single yang tidak bisa diwarisi oleh satu sosok. Jadi setiap orang punya pandangan. Kalau buku semacam ini yang menulis, kan beliau punya ikatan dokter, itu Jatman punya ikatan dokter. Mereka punya pengetahuan bagaimana konsep kedokteran ala Habib Lutfi. Mereka akan menulis dengan sisi yang berbeda. Ilmuwan berbeda, ekonom berbeda. Kami kadang juga ketika mengikuti beliau, kadang kita punya cara untuk bisa mikir, bingung keder lah. Tamu-tamu sing perbankan kabeh ulas masalah ekonomi yang bukan disiplin ilmu saya hanya mendengar, menjadi pendengar setia ya, angklok-angklok ketika guyu-guyu, tapi wallahu alam. Pakar pertanahan, bagaimana jabatan kereta api se-Jawa Tengah pernah kumpul ya, kami ya duduk di sebelahnya. Jadi hal-hal yang kadang, dan banyak hal yang semacam itu yang, dan mereka pun mendapatkan sesuatu yang konsep dari beliau tentang keladunian daripada keilmuan beliau. Jadi ini bukan satu buku, bukan setiap orang bisa untuk membuat seperti ini berdasarkan, karena setiap, apalagi TNI Polri, mereka punya konsep tersendiri. Bagaimana tentang wacana kebangsaan, nasionalisme, bagaimana ketahanan, dan beliau di Watim Pres sendiri bagiannya dari itu. Makanya tadi Mas Reza yaitu memang beliau memang satu mencanang, karena beliau orang yang tahu bagaimana sebagai pecinta Indonesia tahu, sehingga belum ulama kiai mencanangkan tentang NKRI, beliau sudah jauh sebelumnya diikuti. Baru setelah itu awal orang maulid dengan Indonesia Raya itu menjadi sebuah polemik, tapi setelah itu hal yang biasa. Dulu orang berbicara NKRI hal yang
rasanya bagaimana? Akhirnya pun para ulama kiai setelah itu membicarakan hal yang semacam itu. Dan satu hal yang memang itu apa itu karomah, apa itu, jadi objeknya itu saja yang dibicarakan, kadang materi itu saja, tapi tidak pernah orang bosan untuk mendengarnya. Itu kalau orang lain mungkin, kalau saya lah mungkin orang tapi nyatanya ya di mana-mana materinya kadang berulang-ulang, tapi tidak ada orang yang bosan. Dan itu kelebihan daripada keagungan, kemuliaan dari karomah daripada beliau Habib Muhammad Lutfi bin Hasan Yahya. Tapi sebenarnya Mas Reza, kalau jenengan mengikuti kegiatan kita nyain, pembicaraannya juga beda. Kalau jenengan mengikuti kegiatan Toriko, Jatman, atau setiap minggu wage mengikuti saya kegiatan Toriko, Anda akan menyimak bagaimana berbicara Lutfi tentang Toriko, tentang hati. Karena jenengan ikutnya pengajian maulid ya ketemunya NKRI. Tapi kalau jenengan mengikuti yang lain ya ketemunya itu. Kemudian satu hal yang saya tambahkan kepada Mas Reza, saya itu sempat terkagum, terkejut, terperangah loh, ketika PWNU Pak Rois Suriah, PWNU Pak Sinten Ubed Sodakoh itu mengatakan gini, yang menarik saya, ini buku barokah. Ya, ini saya tidak promosi, tidak, kata beliau, ini buku barokah, disimpan saja. Tadi kata beliau, saya hanya mengutip, disimpan saja, itu sudah memberikan khasiat tersendiri, kata beliau. Makanya kalau beliau ini beli ya wajar, sudah mendapatkan itu paling awal lagi, sudah mendapatkan barokahnya. Itu persis apa yang disampaikan oleh Suriah Romo Kiai Haji Ubed Sodakoh. Kemudian yang kedua, yang menarik lagi, ini Pak Kiai Ubed ini yang begitu ta'alluqnya sama beliau sampai mengatakan ini kan buku ilmiah, keilmuan, sejarah keilmuan, ada sejarahnya, ada keilmuannya, ada hikmahnya, ada berbagai sisi, nasionalisme juga ada, lengkap berbagai sisi. Yang menarik kata beliau, ini bagi mereka yang kita punya keyakinan sama beliau, punya yakin dengan beliau yang sangat luar biasa. Itu seandainya kita baca satu judul, ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Rais Surya. Itu satu judul selesai, tawasul, minta kepada Allah, tawasul bil lutfi, itu hajatnya bisa dikabulkan beliau. Sampai saya terperangah melihatnya. Itu hebatnya sangat luar biasa. Jadi ya itulah, mungkin sekali lagi itu ini saya yakin, 1000 yakin bahwa tulisan ini bukan, walaupun syariatnya saya, tapi hakikatnya dari beliau. Karena saya teringat tadi sedikit ketika awal kami menyampaikan bahwa beliau sempat mengatakan kemarin beberapa hari yang lalu, kue gawe sing kaya ngono ora bakal bisa. Nah, itu bilang gitu. Kue gawe sing kaya ngono maneh ora bakal bisa. Mergo napa direwangi karo aku. Ya rewangi kaya apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya sudah sangat lengkap sekali. Karena waktu sudah sangat cukup sore, sebelum nanti closing statement dari masing-masing pembanding, dan nanti kebetulan karena ini pembedah bukunya penulisnya plus Habib, jadi ya saya kira tidak usah repot-repot, nanti doanya langsung beliau saja supaya keberkahan semuanya. Buku barokah ditutup dengan orang yang berkah gitu. Boten. Habib Lutfi ini kita dididik sama Habib Lutfi mengorangkan orang. Tidak mau, Habib Lutfi itu paling benci kalau beliau pidato suruh membaca doa, mesti kiai banyak. Siap. Adil. Kita sebagai murid beliau tidak mau semacam itu, dan Habib Lutfi tidak pernah semacam itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Ini haliahnya langsung dicontohkan. Closing statement yang pertama nanti untuk Mas Apau, kemudian nanti yang kedua closing statementnya dari Pak D, nanti pamungkasnya dari sang penulis langsung. Monggo Mas Apau. Terima kasih. Closing statement dari saya adalah bahwa Habib Lutfi itu bukan hanya milik umat Islam, tapi adalah milik bangsa ini
bahkan milik dunia ini. Dan figur semacam beliau ini sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk merekatkan persatuan dan kesatuan. Saya kira itu. Ya, langsung bagi saya unikum Habib Lutfi itu ahli rongsen kuburan, Mas. Ini serius. Saya kepala desa waktu itu dan saya sering diajak ke beliau. Kalau dia ahli rongsen kuburan. Jadi apalagi tadi Pak Nasori, apalagi melihatnya, ada ayat kauniyah tentang Pak Apau Tanujaya. Beliau paham, oh dia dondong sem ke manggis, ke kelapa, ke rambutan, ke durian, makanya raga-raga halus. Lah Mas Apau orang-orang yang baik kan bisa perek orang kayak ya. Jadi kuburannya awas Habib Lutfi memang itu. Nah, kita iri ya dalam arti positif. Cuma kita husnudzon ya. Kalau bin Ali bin Hasim bin Umar ke 36 itu Zuriatul Rasul dengan hari yang begitu. Wong biasa dengan puasa yang wajar-wajar aja tajam. Saya membaca satu kitab. Ini orang biasa loh. Orang mangan sing haram selama 40 dina. Orang-orang biasa. Insya Allah impennya tajam. Mohon maaf, saya ketuanya para kepala desa. Dan ketika akan ada pilihan bupati, kados ini itu yang ngimpi orang-orang biasa-biasa. Apalagi orang-orang yang ahli tahajud. Mohon maaf, yang tidak banyak bohong, tidak banyak memakan harta haram, 40 hari sholat, itu impiannya tajam. Apalagi tadi kita husnuzon dengan ya alim bi nasab, alim bi sabab. Lo ikhtiarnya beliau kan ya dalam tadi belajar musik, kemudian kesediaan tanya ke berbagai ahli. Saya tutup dengan ini. Baik, sebagai ungkapan terima kasih saya sudah menyiapkan satu puisi untuk Habib Mukhtar Ahmad Asegaf. Judulnya, Mas Riza, aku mikir tersinggung gue. Saya nulis itu artikel gampang, belum jam orang anda kok nggak lihat di ketahuan Mas Sowan. Tapi nggak puisi, angel Mas. Loh, artikel kan ibarat gobang, cengkrong, arit. Tapi puisi ibarat keris. Orang gue macul tapi naga sastra. Oh, sastra. Dari paling angel nggak puisi Mas. Orang terima. Nggih, Pak Mahfuz matur nuwun. Beb, niki judulnya ngaten Beb. Kado kagem Habib Mukhtar. Berkhidmat di ranah kesaksian. Aku ning kene seneng. Ana Mas Nasori ngomong, aku iri karo Pak Apau Tanujaya. Aku seneng karo Mas Riza. Jujur aku duwe bukune sing pertama tapi durung diwaca. Yen pengen dadi banyu, tiru banyu kelapa. Miline singingsor mendhuwur. Yen pengen dadi kertas, tiru layangan. Tetep ning dhuwur. Tapi nggo menang, benangnya kudu digelas. Kelapa. Banyune dilapisi kelapa, banyu kelapa, anak kelapane, anak batoknya, anak tepese, disangganing glugu, di rameni goning darat, anak bitingnya, kabeh manfaat. Kelapane, tepese, bitingnya, glugune, khairunas, anfa'uhum inas. Urip iku sepele, delenge mung sahurup tapi bahaya. Sami'na wa ata'na, apa sami'na wa asa'na. Sing pertama, saya mendengar dan kami sangat menaati. Yang kedua, saya mendengar dan kami sangat membanggakan. Persis sahurup sing marai sapa Gusti Allah bisa nggawe surat mungsun nun. Kepala desa huruf
N diganti O, kepala dosa Bib. Pemboroh, huruf R diganti H, pembohong. Dewan Perwakilan Rakyat, huruf J diganti H, Hewan Perwakilan Rakyat. Sing marai apa? Quran. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mulane judul kadoke Mbah Habib Muhdor, berkhidmah di ranah kesaksian. Apa maknane ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin? Digolek tanah mangsa tilmuan. Yen tilmu ditakonana mangsa walea. Diwaleana kon mangsa ngandela. Mulane paham hakikat tarekat aja hakikat maksiat. Berkhidmah di ranah kesaksian. Aja sombong kaya ngoro sing geok. Lamun kon lemah kalah sakti karo bata. Kon bata kalah hebat karo watu. Kon watu kalah hebat karo wesi. Kon wesi hebat geni. Kon geni kalah hebat karo banyu. Kon banyu hebat kalah karo angin. Tapi salah kabeh sing hebat mau kalah kabeh karo wong sing tangan temene gelem sedekah apik cangkeme ora dilaweran. Berkhidmah di ranah kesaksian. Para matur Habib Muhdor niki ditampi. Ini saya pakai kaidah al ilmu ma fi sudur la fi sudur. Monggo diwolak-balik Bib, difotokopi. Monggo dibuka Bib. Loh. Berarti khodame kowe ngomong. Difotokopi. Enggak, itu hanya bisa dilihat orang-orang yang beriman jare. Matur nuwun, pangapunten atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman lengkap niki dari media Mas Nindra Cikarang. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Closing statement pamungkas dari beliau Al Habib Muhdor, kami persilakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, harapan kami insya Allah semoga dengan buku ini, khususnya Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi, paling tidak kita mengenal sosok beliau, dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau. Satu hal adalah apa? Ketika beliau menjadi Watimres, mungkin presiden-presiden sebelum Pak Jokowi, beliau juga dekat. Kenapa beliau tidak mau? Justru ketika saat ini adalah ketika Bapak Jokowi beliau menjadi Watimres. Salah satu alasannya, saya ingin andil untuk negara tercinta Indonesia. Kalau beliau yang usia 70 tahun saja masih ingin andil itu membangun bangsa dan negara ini, kita masa kalah dengan beliau. Oleh karena itu, dengan buku ini mari kita ikuti jejak beliau, kita bagaimana kita berikan andil untuk memajukan bangsa, membesarkan bangsa negara tercinta Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah di penghujung acara, namun sebelumnya mari kita bersama tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Nasiruddin Isa Mufti. Kepada beliau yang diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya juga cukup gemeter nih, tidak biasa tampil di permukaan seperti ini. Hanya saja untuk awal kami berdoa. Pertama, hadiah-hadiah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, para dzurriyyahnya, bil khusus kepada Habib Lutfi, karena dulu ketika tahun 2000 saya di-bai'at oleh beliau
ketika harus berhadapan orang banyak dan mungkin tidak pede di depan orang banyak, diminta untuk Fatihah kepada beliau, dan beliau mengatakan, kalau kamu Fatihah pada saya, bismillah, saya ada di belakang Anda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa kalimatuنا مولانا محمد وسلم الله تعالى عن كل صحابة وسلم الحميد حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمد يوافي كفر مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل قدرة وفرج قدر الحبايب لا يلغي بأس الخاطئ يسقط وجهه فالخاطئ ما سبقنا شنق الفاتحة وعلى آله وصحبه تنجي من الله من جميع الآفات وتقضي له جميع الحاجات وترفع الفتح عن اللهم اجعل جمعنا في هذا المجلس جمع الحوض وتفرقا لمعدوم الحوض. اللهم اجعل دراستنا وتعلمنا في هذا المجلس نافعا منتفعا مباركا لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأولادنا ولجميع أحبابنا ولجميع تلاميذنا ولمشايخنا ولجمعيتنا هذا ولجميع ولجمهوريتنا Indonesia Inka annaka qadir Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.